Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa bakti bila kita sudah setia mengikuti Yesus? Ini suatu pertanyaan. Apakah hanya perkataan kita tapi tindakan kita berbeda? Ataukah perbuatan kita juga sejalan dengan ucapan kita? Untuk itu, mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadat bersama Jemaat Rayon 1 di rumah keluarga Bapak Yoris dan Mama serta anak-anak. Kita akan menyanyi pujian yang sudah disiapkan oleh gereja, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Mama, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan kami yang Maha Kudus, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena pertolongan penyertaan-Mu sehingga kami dari rumah tangga kami sudah bersama-sama dengan keluarga WAI di sini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadat keluarga Rayon 1. Biarlah ibadat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2.
Bapak Mama, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami telah ada di hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara manis-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan, hikmat, dan pengertian tentang maksud Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang telah Tuhan karuniakan ini. Berkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami diberi pemahaman, diberi pengertian untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman yang diperdengarkan kepada kami. Ya Tuhan, datanglah dengan kuasa-Mu, berkati kami satu persatu, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan iman pengharapan kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua agar kami memahaminya dan kami boleh melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kami yang telah Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami datang. Haleluya. Amin. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat berat, lalu meletakkannya di atas kepala orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang mengganti diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa mengganti diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada petang menjelang malam hari ini.
Salam Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Dari gereja memberikan judul selaras dalam ucapan dan tindakan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, keinginan Tuhan itu kita harus tahu. Jangan kita menuruti keinginan kita. Karena memang banyak hal-hal yang baik yang Tuhan telah sampaikan berupa perumpamaan agar kita memahami rahasia dan kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Di mana kita lihat contoh yang Tuhan Yesus kecam dalam pembacaan firman Tuhan pada petang menjelang malam hari ini, yaitu para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita telah membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Seperti yang kita baca tadi, bahwa mereka hanya memamerkan lahiriah mereka saja dalam hidup dan kehidupan iman. Ya, oleh karena itu Tuhan sangat mengecamnya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu bukan dari kehendak Tuhan. Mereka disebut ahli-ahli dalam Taurat Musa itu karena mereka sudah mempelajarinya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tidak sama sekali. Inilah yang menjadi hal yang perlu dan penting kita simak maksud dari firman kebenaran Tuhan ini untuk kita semua dapat mengetahui dengan baik dan benar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dan kehidupan kita, orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak sudah kita baca dan kita pelajari firman-firman yang memberikan pemahaman dan juga pengertian dari Tuhan melalui firman-firman-Nya berupa perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini untuk menguatkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita. Karena jujur kita semua kalau tidak tahu tuh hal yang tidak tahu diulang-ulang karena itu penting. Diulang-ulang karena itu penting dan kita harus tahu. Makanya kalau mengajar di kampus atau apa, kita harus ulang, tanya. Tapi kebanyakan sekarang mahasiswa ini, saya juga menjadi apa ya? Itu mereka otaknya sudah dicekoki oleh teknologi-teknologi yang membuat mereka tidak fokus. Kebanyakan tidak fokus. Apa yang disampaikan belum lama ditanya sudah tidak mengerti, tidak tahu. Karena apa? Perkembangan teknologi yang sekarang ini juga mempengaruhi. Nah, itu anak-anak di kampus yang saya lihat, yang saya pelajari dari karakter dan sifat mereka. Mereka munafik. Kalau kita kasih waktu untuk bertanya, mereka tidak ada yang mau bertanya. Tetapi kalau pas ujian, orang bilang rame-rame sudah berbuat hal yang tidak. Nah, ini juga sama seperti ahli-ahli Taurat dan
orang Farisi dan Saduki. Itu kemunafikan itu pada akhirnya akan dikecam habis-habisan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita demikian. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk kita bisa memahaminya, yaitu contoh-contoh yang telah Tuhan berikan. Perumpamaan-perumpamaan itu salah satu yang sama-sama juga kita dari kategori fungsional, yaitu tentang Yunus, tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ini juga kita sudah baca dia pun cerita. Dia Tuhan suruh ke Niniwe, tapi dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang kapal laut. Dan dia mungkin takut atau bagaimana sebagai manusia, ya kita juga bisa melihat keberadaan dari Yunus, sehingga Tuhan juga tidak mau hal itu dilakukan oleh Yunus, karena dia mengaku siap, tetapi dalam pelaksanaan dia membelot. Nah, ini juga seperti yang disampaikan oleh gereja, bahwa kita harus selaraskan ucapan dengan tindakan kita. Nah, ini Yunus luar biasa. Dia dipercayakan, dia bilang iya, tapi dia melarikan diri. Makanya itu kapal Tuhan kasih angin ribut dan semua awak kapal bimbang dan ragu dan buang semua muatannya, dan mereka juga melihat bahwa ada hal yang tidak benar di dalam perjalanan mereka. Dia punya kapten, cari mungkin ada hal-hal yang bisa ditemukan. Ternyata Yunus ada tidur di bawah dasar kapal itu dan dia tidur nyenyak. Orang lain ada sibuk dengan segala keadaan yang menimpa mereka, tapi Yunus tidur dengan tenang. Kita bisa lihat mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang salah ini. Dan ternyata Yunus. Jadi dia dibuang ke laut dan ceritanya ikan paus menelan dia dan dia berada di perut ikan paus itu selama 3 hari 3 malam. Itu di dalam Yunus, yaitu Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Itu juga contoh bagi kita umat-umat Tuhan yang Tuhan berikan perumpamaan supaya kita bisa memahami maksud dari Tuhan. Mari Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita seperti di ayat 12 tadi kita sudah baca semua. Ayat terakhir yang kita baca, mungkin Mama Betsy bisa baca kembali. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu mungkin inti penyampaian firman Tuhan. Bagi kita mungkin ada yang bisa menambahkan, karena kita semua ini belajar. Jadi kita harus sama-sama membagi pengalaman firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, ini saya sedikit saja. Jadi saya persilakan kepada Bapak Mama, teman-teman presbiter maupun jemaat. Silakan Bapak Umbu. Shalom Bapak Mama kekasih dalam Tuhan. Shalom. Bacaan kita sore hari ini mengingatkan kepada kita
sebagai orang-orang pengikut Kristus Yesus Tuhan. Dalam bacaan ini tadi kita melihat bahwa orang Farisi dan orang Farisi ini, kalau kita lihat di kamus Alkitab di belakang itu, mereka adalah satu golongan yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang pandai. Mereka adalah penuntun orang buta, terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Dan juga mereka adalah pendidik orang-orang yang belum dewasa. Dan segala kepandaian itu dikaruniakan kepada mereka. Mereka hebat sekali. Mereka sangat tahu itu tentang hukum Taurat. Mereka sangat-sangat pandai. Dan memang kalau kita baca di dalam Roma 2 ayat ke-17 sampai selanjutnya itu, segala kepandaian itu diberikan kepada mereka. Mereka ini, orang-orang Farisi ini adalah golongan daripada disebut itu rabi atau pengajar atau guru. Maka saya bilang tadi itu mereka itu adalah penuntun orang buta, pengajar yang belum dewasa. Jadi Bapak Mama kekasih dalam Tuhan, karena kepandaian mereka itu kadang-kadang mereka sebagai manusia kita boleh mengalabui sesama kita. Sesama manusia kita bisa bersembunyi. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli Taurat pada waktu itu, di dalam hadapan manusia, mereka mengatakan itu dengan hal-hal yang benar. Karena hukum Taurat itu mengajarkan hal-hal yang benar untuk kita mengikuti. Mereka sangat hafal itu, mereka sangat pandai itu. Dan mereka mempengaruhi orang-orang. Tetapi bukan yang bermaksud untuk mereka mempengaruhi sesungguhnya bagaimana untuk mengenal Tuhan. Mengenal Yesus, mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus. Mereka hanya mau itu supaya mereka mau dipuji, mau dihormati. Maka itu, dalam bacaan kita ini, orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat-sangat pandai, pemimpin-pemimpin. Tapi kenapa Tuhan mengancam mereka? Karena apa yang mereka katakan, tadi Bapak sudah bilang, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan kepada sesama, tidak sesuai dengan perkataan mereka. Tidak sesuai dengan pengajaran mereka. Tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kita lihat di Roma 2 ayat 17 selanjutnya itu di situ dikatakan, kamu pengajar, kamu yang mengatakan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Tetapi kenapa kamu berzina? Tetapi kenapa kamu mencuri? Tetapi kenapa kamu merampok rumah berhala? Mereka sangat-sangat pandai mengajar. Tapi apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan ucapan mereka. Maka itu dalam judul bacaan kita tadi itu, tema itu selaras dengan apa? Ya, Ucapan kita dikatakan itu. selaras dalam ucapan dan tindakan. Dan tindakan. Tetapi apa yang mereka katakan itu tidak sesuai. Apa yang mereka ucapkan, apa yang tidak sesuai dengan tindakan-tindakan mereka. Masih banyak Bapak Mama kekasih dalam Tuhan. Makanya itu kalau kita baca selanjutnya, kenapa Tuhan katakan, celakalah kamu. Mereka boleh mengajar, tetapi mereka tidak melakukan. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang menerima Kristus, yang sudah mendengar pengajaran-pengajaran Kristus, bagaimana kita mengatakan itu yang benar? Yang benar tetap benar, yang tidak kita katakan tidak. Mungkin saya juga ini
yang berbicara. Kadang-kadang saya bilang begini, tapi kadang-kadang saya bilang, kadang saya juga tipu. Makanya bacaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sehingga apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan tindakan kita. Kalau yang benar kita tetap katakan benar, yang salah tetap katakan salah. Dan bagaimana kita menjadi teladan bagi orang yang belum percaya. Kita ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan. Sudah dikatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang. Tapi apakah kita sudah menunjukkan itu kebaikan yang kita tunjukkan kepada sesama kita? Kadang-kadang di sesama tetangga kita, sebenarnya kita baku marah. Mau tegur juga kita tidak tegur. Firman Tuhan bilang saling memberi hormat kepada sesama. Karena hanya ucapan saja itu kita tersinggung, biar kita baku temukul, kadang kita tidak baku tegur atau tidak saling memberi salam. Maka itu firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristen, bagaimana kita mengikuti apa yang sudah Tuhan katakan dan apa yang kita perkatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita berkata-kata, tidak hanya kita mengucapkan, tetapi bagaimana di dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita, sikap kita, bagaimana Tuhan sudah menunjukkan sangat-sangat peduli bagi kita. Sekalipun dia diolok, diejek, tetapi dia tetap mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita bagaimana kita mengikuti Tuhan, supaya bagaimana kita melakukan apa yang kita katakan sesuai dengan ucapan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ini satu nasihat, satu peringatan kita sebagai pengikut Tuhan, supaya kita mengikuti apa yang kita baca pada sore hari ini. Mungkin ini satu tambahan sedikit. Halo. Salam, terima kasih Bapak Umbu. Mungkin ada satu lagi, Bapak Adu, silakan. Salam. Saya memperhatikan bahwa baik hamba Tuhan Bapak Mone maupun juga Bapak Umbu telah menjelaskan firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita pada sore ini begitu rinci, begitu jelas bagi kita. Dan saya perhatikan bahwa penekanan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sini, kalau saya antar kepada kita, maka Tuhan mau memberitahukan kepada kita secara ringkas bahwa kita harus berkata sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika ya, kita katakan ya, jika tidak, kita katakan tidak. Sebagaimana kita perhatikan di Matius 5 ayat 37, di sana dikatakan bahwa jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena di luar daripada itu maka itu datang daripada si jahat. Jadi firman Tuhan ini memang kita baca dan kita dengar bahwa Tuhan Yesus mengucapkan para ahli Taurat di sini dan orang-orang Farisi. Tetapi karena firman ini datang bagi kita, hadir untuk kita, maka kita juga sekaligus diperingatkan untuk kita melakukan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sebab jika tidak, maka tentu akibatnya adalah dosa. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mencatat bagi kita bahwa upah dosa ialah maut. Itu di Roma 6 ayat 23 bagian A. Upah dosa ialah maut. Akan tetapi kita bersukacita karena di Roma 6 ayat 23 bagian B dibilang, akan tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Karena itu kita pilih mana? Kita pilih berbuat dosa supaya kita mendapat upah maut atau binasa kekal, atau kita memilih menerima kasih karunia Allah karena kita mentaati dan melakukan kehendak Tuhan. Pilihan ada pada kita untuk Tuhan mau supaya kita pilih secara tepat. Karena jika kita salah memilih, kita akan menyesal tapi tidak ada gunanya lagi. Ini saja sedikit dari saya.
Kiranya dapat memberkati saya dan Bapak Mama semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Adu yang sudah menguatkan kita dari firman yang ada ini, sehingga kita semua bisa lebih jelas memahami firman ini dan rahasia yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua. Jadi jangan hanya bicara, tapi actionnya juga ada, tindakannya juga ada. Saya kira ini firman yang ditegaskan bagi kita pada malam hari ini untuk kita dapat memahaminya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan, sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi pujian dari Hidung Jemaat 293, Puji Yesus. Kita siang malam kita dituntunnya, puji Dia, beritakan keagungannya, puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Baik, Bapak Mama kekasih Tuhan, akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada pokok-pokok doa dari keluarga yang bisa disampaikan untuk kita sama-sama mendoakan, karena kita adalah keluarga besar Rayon 1 yang kita akan bersama-sama doakan. Kita semua dalam keluarga, untuk tugas belajarnya. Bersyukur karena kemarin sudah lewat semester 1 dan siap untuk masuk semester 2 lagi. Semoga Tuhan tetap dikuatkan. Keluarga Lona kemarin terlibat. Orang tua Mama di Niki, kita keluarga di Kupang juga semua, anak-anak di masa pendidikan, pertumbuhan pendidikan, kita di pekerjaan. Silakan Bapak Adu. Saya dengan minta dukungan doa besok mereka berangkat ke Rote. Bapak Ibu yang memang mau berobat. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga firman-Mu telah didengarkan, dan biarlah dengan kasih dan pertolongan Roh Kudus kami bisa memahami firman kebenaran Tuhan,
yang ditujukan untuk kami bisa jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan untuk kami. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dan kehidupan kami boleh terlaksana dan kami merasakan sukacita damai sejahtera Allah melalui firman Tuhan ini. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga Bapak Loris dan Mama di sini yang telah membuka hati, membuka pintu rumah untuk kami dapat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana mereka dalam hidup dan kehidupan yang telah Tuhan karuniakan, mereka juga mempunyai pergumulan-pergumulan, di mana Bapak Loris dalam pendidikannya telah menyelesaikan semester yang pertama dan akan kembali dan melanjutkan semester 2. Tuhan menuntun, menyertai, memberkati hamba-Mu dalam ia menyelesaikan pendidikannya sehingga ia boleh memperoleh keberhasilan karena Tuhan yang menuntun, menyertai, dan memberkati. Tuhan juga memberkati Mama dalam kehidupan dan rumah tangganya. Tuhan, Engkau tuntun sertai berkati dia dalam melaksanakan semua tugas pelayanan baik kepada anak-anak dan juga pada suami, terutama juga pada Tuhan, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan baginya dan menyenangkan hati anak-anak, suami, terutama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berdoa juga bagi anak-anak yang telah Tuhan karuniakan sebagai bunga cinta kasih dalam hidup dan kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan untuk bisa mengarahkan, menuntun, menyertai anak-anak dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan di dalam setiap nasihat dan tua yang disampaikan, sehingga anak-anak mempunyai pemahaman dan juga pengertian dan kebenaran tentang firman Tuhan itu yang penting. Tuhan berkati pendidikan mereka, baik yang masih di sekolah D, SMP, maupun yang sudah berkuliah. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati mereka semua, beri mereka hikmat dan marifat, sehingga mereka sukses dalam menempuh cita-cita masa depan dan harapan mereka. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, biarlah Tuhan selalu ada, menyertai, memberkati keluarga ini dalam hidup dan kehidupan seharian mereka, iman dan pengharapan mereka, dan juga semua pergumulan-pergumulan yang mereka sampaikan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka merasakan ada sukacita, ada penyertaan Tuhan yang memberikan mereka ketenangan, keteduhan, dan mereka nyaman dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi keluarga di mana Bapak Samuel Jibrail Lona dan keluarga juga di sini, Mama dan yang lain yang mengalami kedukaan pada hari kemarin. Tuhan ada menguatkan mereka, memberikan mereka penghiburan dan juga pengharapan yang sejati dalam menghadapi kedukaan yang mereka alami, dan biarlah penghiburan yang sejati daripada Tuhan, mereka boleh merasakan itu dan mereka berserah pada kehendak dan rencana agung Tuhan dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Imo Neonova dan Mama Yeti dan juga anak Ayu yang akan berangkat pada tanggal 10 jam 5 pagi. Tuhan, Engkau tahu perjalanan mereka jauh dan punya risiko-risiko, tapi kami yakin dan percaya apabila mereka mengandalkan-Mu Tuhan, semua hal yang
tidak diinginkan, Tuhan akan luputkan mereka dan mereka boleh sampai dengan selamat dan mereka boleh melaksanakan aktivitas terutama tindakan-tindakan medis pada hamba-Mu Bapak Imo yang merindukan pemulihan dan kesembuhan yang paripurna dari tangan Tuhan sendiri melalui perawatan-perawatan dari para dokter, para medis dan alat-alat yang dipakai untuk berikan tindakan medis pada hamba-Mu. Tuhan juga menguatkan Mama Yeti, menguatkan anak Ayu sehingga semuanya boleh sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh keluarga ini. Dan biarlah kasih setia dan rahmat Tuhan menyertai perjalanan mereka dari Kupang sampai ke Jogja dengan sukacita dan selamat sentosa. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, Bapak Jeremias Ado yang telah dipanggil Tuhan, tentu anak-anak serta keluarga yang lain berduka juga. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ada sebagai penghibur dan penolong yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga sehingga mereka dapat melewati kedukaan ini dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, kami berdoa juga bagi semua jemaat kami Rayon 1, baik yang hadir pada saat ini maupun yang karena berbagai kesibukan dan halangan mereka tidak sempat hadir. Biarlah dengan kasih setia dan rahmat serta pertolongan-Mu pada waktu-waktu yang akan datang mereka juga akan bersama-sama untuk dalam satu persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita hati yang gembira, sehingga segala sakit penyakit dan keluhan-keluhan kelemahan tubuh boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, kami berdoa secara khusus juga untuk acara ulang tahun dari jemaat Ora et Labora yang pada tanggal 1 yang lalu sudah genap 25 tahun dan akan kami syukuri bersamaan dengan harapan pendeta kedua pada tanggal 11. Tuhan berkati semua panitia dan semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang terlibat di dalam pengurusan untuk menghadapi hari yang bahagia, hari yang sukacita, dan juga kami menerima hamba Tuhan yang akan melayani bersama-sama dengan Mama Pendeta Ita dalam jemaat kami Ora et Labora ini. Tuhan memberkati, menjauhkan segala halangan rintangan, dan Tuhan tolong agar semua proses berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diberkati dan diperkenankan oleh Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Maha Murah, Maha Kasih, segala yang kami sampaikan, kami taruhkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami. Kami taruhkan semua di dalam kasih setia dan rahmat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, mari kita tutup ibadat kita dengan kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ya Bapa,
Mari kita tutup doa kita dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dari pertolongan Roh-Nya yang kudus, dan Allah yang menyertai memberkati kami. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Peter James Peo dan Mama yang akan berangkat pada esok Kerote. Tuhan menyertai memberkati hamba-Mu dalam perjalanan, jauhkan segala rintangan, mara bahaya, dan biar mereka boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat sentosa dan boleh kembali dengan selamat. Biarlah kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus dan perkenanan Allah Bapa menyertai memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 1, 2, 3.